Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang ganteng, yang cantik, insya Allah kalian semua sehat walafiat. Ayah bunda kalian sehat, semua keluarga sehat semua insya Allah ya. Ya, coba kira-kira Pak Iqbal ada di mana sekarang? Kangen nggak sama tempat ini? Nih, lapangan futsal kita. Kita berdoa semua sama-sama ya, semoga wabah COVID-19 ini segera selesai, kita bisa ketemu tatap muka langsung di sekolah, bisa bermain bersama, belajar bersama seperti biasa. Oke? Insya Allah ya, kita berdoa. Oke, baik anak-anakku sekalian, tentunya kamu sudah ngerjain tugas yang kemarin dong, ya? Sudah dong. Nah, tidak bosan-bosannya sebelum memulai, Pak Iqbal untuk mengingat lagi materi kita yang kemarin tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi terbagi dua ya, penjumlahan dengan pengurangan. Ilustrasinya adalah ya hutang dan uang. Betul. Kalau hutang itu bilangan negatif, kalau uang itu bilangan positif. Ya. Kemudian di dalam operasinya usahakan tidak ada pengurangan. Kalau ada pengurangan kita rubah dulu ke penjumlahan, ya. Dan ingat sebelum berhitung tentukan tanda. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian kita harus ingat ilustrasinya adalah sejenis tidak sejenis. Kalau sejenis pasti hasilnya ya positif. Kalau tidak sejenis pasti hasilnya negatif. Oke, sekali lagi baik-baik ingatkan, sebelum berhitung tentukan dulu tandanya. Jangan pernah kamu lupakan, ya. Karena yang berikutnya kita akan bahas gabungan seluruh operasi operasi hitung tadi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, yang disebut dengan operasi hitung campuran. Nah, baik ya. Nah, seperti biasa, sebelum memasuki materi operasi hitung campuran, kita bahas dulu tugas yang kemarin. Ya, agar kita semakin paham dan jelas. Oh ya, satu lagi nah, beberapa teman kalian banyak sudah ada beberapa orang yang bertanya, kemudian setelah selesai mereka mengumpulkan langsung ke Pak Iqbal, di foto langsung di share ke Pak Iqbal, langsung Pak Iqbal nilai, ya, dikoreksi mana yang benar mana yang salah. Alhamdulillah rata-rata yang mengirim itu betul semua, subhanallah. Jadi siapapun ya boleh mengirim hasilnya selain di classroom. Boleh juga langsung foto ke Pak Iqbal untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, nah, gitu ya. Baik ya, kita mulai ya. Siap. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita mulai. Sebelum materi berikutnya, kita bahas dulu yang kemarin ya, latihan kita. Oke? Ya, baik. Nomor 1. Oh ya, sebelumnya baik-baik ingatkan lagi, kalau perkalian dan pembagian berarti ilustrasinya adalah sejenis tidak sejenis. Kalau sejenis pasti hasilnya positif. Kalau tidak sejenis pasti hasilnya negatif. Baik perkalian ataupun pembagian sama. Ya, hanya menentukan tanda. Ya, selebihnya berhitungnya sama seperti biasa. Kemarin ada pertanyaan teman kamu, masya Allah. Ya, jadi sejenis tidak sejenis hanya menentukan tanda negatif atau positif. Sedangkan berhitungnya seperti perkalian atau pembagian biasa. Seperti itu ya. Oke, kita mulai nomor 1. Ya. 7 dikali 13. Oke, sebelum berhitung tentukan dulu tandanya. Ayo. Positif atau negatif? Sejenis atau tidak sejenis? Sejenis, karena sama-sama positif. Jadi hasilnya pasti positif. Oke, betul. Tinggal hitung. Positif masih ditulis lah ya. Tinggal hitung 13 kali 7. 13 kali 7. Ya. 7 kali 3 21. Yang ditulis 1 sisa 2. Nah, kemarin kita sudah berhitung seperti ini ya. Kemudian yang kedua, 7 kali 1 7 ditambah 2 9. Jadi hasilnya 91. Oke, paham ya? Nomor 2. 16 kali negatif 5. Oke, tanda dulu sebelum berhitung. Sejenis atau tidak sejenis? Iya, tidak sejenis. Kenapa? Yang satu positif, yang satu negatif. Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, pasti hasilnya negatif. Baru dihitung. Ya, dioret-oretan dihitung. 16 dikali 5. Ya, dikali 5. Oke.
5 kali 6 30, 0, sisa 3. Oke. Yang kedua, 5 kali 1 5 ditambah 3 8. Jadi hasilnya negatif 80. Tuh ya. Baik bagus ya, ini dua reketan. Oke. Inilah hasilnya, negatif 80. Kemudian nomor 3, negatif 14 dikali 4. Sebelum berhitung tanda dulu, sejenis atau tidak? Iya, tidak sejenis karena yang satu negatif, yang satu positif. Pasti hasilnya negatif. Tulis dulu negatifnya enggak? Nah, baru dihitung. 14 kali 4 susun ke bawah. Ingat ya, kalau ada dua bilangan dan lebih, susun ke bawah. 4 kali 4 16, 6 1. 4 kali 1 4 ditambah 1 5. Jadi hasilnya negatif 56. Ini kita hapus dulu supaya tidak bingung. Hasilnya negatif 56. Oke. Nomor 4 selanjutnya. Ya, negatif 15 dikali negatif 5. Nah, tanda dulu, sejenis kan? Iya, sejenis. Walaupun negatif sama negatif itu namanya sejenis, sama, ya kan? Sama-sama negatif. Berarti hasilnya positif. Tinggal kita hitung. 15 kali 5 itu 75. Jadi positif 75. Bisa dihitung ya, biar kelihatan ya. Jadi 3 nomor sudah saya contohkan ya, berhitung ke bawah. Lalu nomor 5. 27 kali negatif 18. Nah, tanda dulu, sejenis tidak? Tidak, yang satu positif, yang satu negatif. Pasti hasilnya negatif. Kita hitung. Kita dulu di sini deh ya. Kita hitung 27 dikali 18. Kali ya. 8 kali 7 56. 6 sisa 5. Yang kedua, 8 kali 2 16 ditambah 5 21. Selesai yang pertama. Yang kedua, 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. Nah, lihat ya di nomor 1 kalau perkaliannya ke bawah ya, lebih dari 2 bilangan. Oke, lalu ditambah 6 tetap 6, 1 ditambah 7 8, 2 ditambah 2 4. Jadi hasilnya negatif 486. Seperti itu. Oke. Bagus yang ini ya. Ini coret-coretan. Baik. Nomor 6, masuk ke pembagian. Sama aja ya, pembagian rekannya sama, prinsipnya sama. Oke, kita lihat 36 dibagi 4. Jangan dihitung dulu, tanda ya, sejenis tidak? Iya, sejenis, sama-sama positif. Jadi hasilnya pasti positif karena sejenis. Tinggal hitung 36 dibagi 4 9 ya. Oke. Nomor 7 ya. 63 dibagi negatif 3. Jangan dihitung dulu, tanda dulu. Oke, tanda dulu. Sejenis atau tidak? Tidak. Kenapa? Yang satu positif, satu negatif. Tidak sejenis, pasti negatif. Nah, baru kita hitung. Kemarin Pak Iqbal sudah sampaikan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau lebih dari satu angka, ya 2 dan seterusnya susun ke bawah. Tapi kalau pembagian dengan cara rumah, betul. Coba dengan cara rumah, masih ingat gak? Ya, 63 dibagi 3. Ya, ingat ya. Dalam pembagian yang depan ada di dalam, ya, yang di belakang ada di luar. Oke, selanjutnya dalam membagi satu-satu dulu, tidak boleh langsung, ya, satu-satu. Ya, kalau misalnya satu nggak bisa dipinjam, baru dengan yang kedua, masih nggak bisa juga, baru pinjam yang ketiga dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat bilangan pertama 6 dibagi 3, ya 2. 2 dikali 3 6, gitu kan? Jadi 6 dibagi 3 2. Lalu dibalikin lagi 2 dikali 3 6. Taruh di bawahnya. Nah, lalu dikurang. Nah, 6 kurang 6 0. Bisa ditulis lah kalau 0 ya. Baru turun lagi satu angka yang kedua sekarang 3. Nah, bagi lagi. Ya, 3 dibagi 3. Iya, 1. 1 dikali 3 3. Terus dikurang.
nol. Selesai sudah. Berarti hasilnya 21. Jadi negatif 21. Paham ya? Pembagian cara rumah. Terima dulu ya, ya. Supaya tidak bingung dengan angkanya. Ya, ingat pembagian cara rumah satu-satu ya, nggak boleh langsung 2, nggak boleh langsung 3, kecuali memang tidak bisa dihitung, tidak harus meminjam ya. Oke. Sekarang ya, negatif 72 dibagi 6 sejenis atau tidak? Tidak, pasti negatif. Hasilnya pasti itu ya, karena tidak sejenis. Kita hitung dengan cara rumah, ada 2 angka cara rumah. 72 dibagi 6. Oke, ingat ya. Yang depan di dalam, yang belakang di luar. Ya. Kita bagi satu-satu, tidak boleh langsung. 7 dibagi 6 ya. Yang pas atau mendekati 6 dikali 1. Oke, 1 kali 6 terus dikurang. 7 dikurang 6 1. Nah, 1 disisa. Ya, kalau udah sisa baru turunkan bilangan berikutnya 2. Ya kan? Jadi sekarang 12 dibagi 6 pas 2. Nah, 2 kali 6 12. Sisanya 0. Kalau sudah 0 selesai karena sudah tidak ada angka lagi ya. Berarti hasilnya 12. Oke. Jadi negatif 12. Paham ya? Yang ketiga, nomor 9, maaf. Negatif 85 dibagi negatif 5. Oke, sebelum berhitung tanda sejenis atau tidak? Sejenis, berarti pasti positif. Ya, ingat ini sejenis sama-sama negatif, itu sejenis namanya sama, berarti positif hasilnya. Oke, tinggal kita hitung berarti. Ini jawab dulu ya. 85 dibagi 5, 85 di dalam. Oke, dibagi 5. Ya, satu-satu. 8 dibagi 5 yang mendekati 1. Ya, kalau 2 10 lewat nggak boleh. Jadi bolehnya pas atau mendekati, yang paling mendekati. Ya, 1 kali 5 5 dikurang 8 kurang 5 3. Oke, udah sisa turunin bilangan berikutnya 35. 35 dibagi 5 pas 7. 7 kali 5 35. Oke, kurang 0. Kalau udah 0 selesai. Berarti artinya hasilnya 17. Oke. Paham ya? Jadi pahami ya? Baik. Terakhir nomor 10. 92 dibagi negatif 4. Oke, sejenis atau tidak? Tidak. Jadi hasilnya pasti negatif. Kita hitung 92 ya dibagi 4. 9 dibagi 4 yang pas atau mendekati? Oh, mendekati 2. Ya, 2 kali 4 8. Ingat ya, nggak boleh lebih, bolehnya pas atau mendekati. Lalu dikurang 1. 9 kurang 8 1. Sudah sisa turunin bilangan berikutnya 12 ya. 12 dibagi 4 3 pas ya. Kurang 0 selesai sudah. Jadi hasilnya negatif 23. Oke, selesai tugas kita, latihan kita yang kemarin yang sudah kamu kerjakan. Oke, sudah ada yang betul semua? Wih, banyak ya. Yang mengumpulkan ke Bible juga betul semua rata-rata, masya Allah, hebat. Ya, oke. Selesai sudah ya. Operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sekali lagi yang perlu kalian ingat adalah ya, ilustrasi untuk penjumlahan dan pengurangan ya, gunakan hutang dan uang. Hutang bilangan negatif, uang bilangan positif. Paham ya? Hutang dan uang. Kalau untuk perkalian dan pembagian, sejenis atau tidak sejenis? Kalau sejenis pasti hasilnya positif. Kalau tidak sejenis pasti hasilnya negatif. Ingat, harus kamu ingat-ingat dan kamu terapkan betul prinsip ini. Karena kalau tidak, tandanya salah, udah salah semua pasti. Oke, karena berikutnya kita akan masuk ke operasi campuran. Oke ya, kamu bisa lihat buku kamus selanjutnya, teman-teman Bapak ya.
Operasi campuran ada di halaman 11. Baik, ya. Namanya saja campuran. Coba ini kalau es campur gitu ya. Es campur itu di dalamnya ada kelapa muda, ada cincau, ada nangka, ada alpukat, ada pacar Cina, kemudian macam-macam kan? Ada es, ada sirup dijadikan satu, diaduk, campur-campur. Itu namanya campur, jadi satu gitu ya. Dari macam-macam jenis. Oh, ada buah, ada makanan yang lain gitu ya. Begitu juga operasi campuran, ya. Operasi itu cuma ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Boleh jadi dalam satu soal 4-4-nya ada. Atau yang disebut dengan operasi campuran adalah pasti lebih dari satu operasi hitung. Pasti lebih dari satu operasi hitung. Kalau ini dari kemarin yang kita kerjakan kan cuma satu. Tuh, cuma ada satu kali. Tuh, kali ya. Ini cuma ada satu pembagian. Nggak campur-campur namanya, cuma satu. Kemarin juga tambah cuma satu, ya. Tapi kalau lebih dari satu, misalnya tambah dengan tambah ada 2, itu udah campuran namanya. Tambah dengan kurang ada 2, ya, itu udah campuran. Atau tambah kurang, wah ada 3, apalagi. Atau tambah kurang kali, wah ada 3, ditambah lagi ada bagi 4, masya Allah, ya. Jadi lebih dari satu operasi itu namanya operasi campuran. Nah, itu dulu ya yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang akan Pak Iwan sampaikan adalah, ini Pak Iwan hapus yang dana ya. Kamu bisa koreksinya nanti diulang-ulang videonya, boleh. Yang salah dibenerin ya, baik salah tanda atau salah berhitung, ya. Karena campuran itu lebih dari satu operasi hitung, jadi kita lebih dituntut konsentrasi dan fokus. Dan jangan salah menentukan tanda negatif atau positif. Begitu. Oke ya. Nah, sebenarnya jadi di dalam operasi hitung campuran tadi sudah Pak Iqbal jelaskan apa yang disebut dengan operasi campuran. Nah, kaifiatnya, kamu tahu kaifiat tata cara, gitu ya. Kalau sholat kaifiatnya apa? Mulai dari niat, takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, Fatihah, surat, lalu kita ruku, iktidal, sujud, iftiras, sampai salam. Itu namanya kaifiat tata cara. Di dalam operasi campuran juga ada kaifiatnya. Apa itu? Ya. Yang pertama, ini namanya skala prioritas. Ya. Aduh, di sini deh. Ya. Prioritas. Apa sih prioritas? Prioritas itu yang didahulukan, begitu. Ya, misalnya kamu naik kereta atau naik bus umum, naik busway gitu. Ya, ada tulisan atau ada gambar pertama orang tua, kemudian ibu-ibu hamil gitu ya. Terus wanita. Artinya apa? Kita prioritaskan untuk tempat duduk yang ada di kendaraan itu, baik kereta, bus dan sebagainya. Yang itu yang pertama untuk orang tua. Nah, jadi kita yang masih remaja, anak-anak gitu ya, masih muda, ya kalau ada orang tua ingin menggunakan bus tersebut, ya kita kasih duluan gitu. Yang kedua orang hamil, ibu-ibu hamil, itu diprioritaskan, diduluin gitu ya. Kita harus ngalah. Ya, yang ketiga wanita, kita hormati wanita, ya, perempuan, akhwat, ya silakan dipersilakan duduk duluan. Kalau sudah semuanya ada, masih ada tempat kosong, barulah untuk kita. Paham ya? Nah, sama. Ini juga di dalam operasi campuran ada skala prioritas. Di mana sih dihitung duluan, yang mana sih gitu maksudnya? Ya, nanti kita terapkan. Saya tuliskan dulu. Yang pertama adalah operasi hitung dalam kurung. Apa maksudnya? Nanti dulu. Yang kedua, kali dan ya, bagi. Nah, yang ketiga baru tambah dan kurang. Oke. Jadi dalam skala prioritas, mana yang lebih kuat itu dihitung duluan, itu didahulukan, gitu ya. Yang paling kuat pertama adalah operasi hitung dalam kurung. Ingat loh, operasi hitung dalam kurung. Ya, apa sih maksudnya? Misalnya gini,
Kamu tanda kurung udah ngerti dong tanda kurung ya. Gini, ini tanda kurung ya. Kalau ada misalnya 5 ditambah 3 di dalam kurung, ini namanya operasi hitung dalam kurung ya. Kenapa operasi hitung? Karena ada 2 bilangan ya, ada tanda tambah, ada 2 bilangan. Itu operasi hitung dalam kurung namanya, ada tanda kurungnya. Ini didahulukan nomor 1 ya. Yang tadi ilustrasinya kalau di kendaraan ini orang tua manula gitu ya. Nah, tapi kalau tulisannya cuma begini, nah, negatif 5, ada dalam kurung nih, ada negatif 5. Dia operasi hitung bukan? Bukan. Kenapa? Cuma ada 1 angka. Meskipun ada tanda kurang, ya, ini bukan operasi hitung, ini menunjukkan bilangan negatif. Ya, awas dibedakan ya antara yang ini dengan ini. Bedakan ya. Kalau yang ini operasi hitung di dalam kurung, operasi hitung itu pasti lebih dari 1 angka dan ada tandanya, tambah, kurang, bagi atau kali. Ya, minimal ada 2 angka, minimal bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tapi kalau cuma ada 1 angka, walaupun ada tanda seperti ini, bukan operasi hitung dalam kurung, bukan. Dia tidak masuk yang ini, tidak diprioritaskan. Gitu. Yang diprioritaskan seperti ini. Oke, lagi operasi hitung di dalam kurung, ada operasi hitung di dalam kurung, ya, yang lebih dari 2 angka pastinya, ya, lebih dari 2 angka, minimal ada 2 angka, minimal bisa 3, bisa 4 ya, bisa tambah kali bagi di dalam bisa. Ini paling kuat, gitu, paling kuat, paham ya? Nah, kalau di dalam soal tidak ada operasi hitung dalam kurung, tidak ada. Lalu mana yang didahulukan ke nomor 2? Adakah yang dikali, adakah yang dibagi? Ini yang kuat nomor 2 setelah yang operasi itu dalam kurung. Ya, kalau ada, ini dikerjakan duluan. Setelah ini selesai, cari adakah yang dikali atau yang dikurung. Begitu. Kalau sama-sama ada, Pak, ada 2, ada yang dikali, ada yang dikurung. Mana yang didahulukan? Yang duluan kita hitung dari sebelah kiri. Gitu ya. Kalau yang sebelah kirinya bagi duluan, maka yang dibagi kita hitung dulu. Sebaliknya juga, kalau misalnya sebelah kirinya yang duluan kali, ya kali duluan. Begitu. Oke, selesai 1, yang kedua, masih ada juga yang belum dihitung. Yang mana? Tambah kurang. Ya, atau ini enggak ada, adanya cuma ini. Ya inilah kita langsung kerjakan. Begitu ya. Inilah jadi prioritasnya. Ya. Kalau ini sudah, baru yang ini. Kalau ini enggak ada, ini. Kalau ini enggak ada, ini baru. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan nomor 1 kamu kerjakan yang ini duluan, pasti salah. Atau ada bilangan operasi dalam kurung, tapi kamu kerjakan ini duluan, pasti salah. Paham ya? Jadi nggak bisa kita sholat langsung dari takbir Allahu Akbar langsung sujud, nggak boleh. Dia nggak salah, gitu. Atau Allahu Akbar, ya, terus langsung at-tahiyat awal, ya, nggak boleh. Nggak boleh. Begitu juga operasi hitung dalam operasi hitung campuran. Ada tumak ninahnya, ya. Harus diikuti tertibnya, itu urutannya harus diikuti. Paham ya? Sekali lagi Pak, saya ulang. Yang pertama operasi hitung dalam kurung. Apa ini maksud dengan operasi hitung dalam kurung? Nih, ya, ada tanda kurung. Di dalamnya ada minimal 2 angka dengan minimal 1 tanda operasi. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi atau lebih. Ya, tapi kalau cuma ada 1, walaupun di kurung cuma ada 1 angka, ya, itu bukan operasi kurung. Walaupun ada tanda minus ini bilangan negatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah atau ini tidak ada, baru kita kerjakan yang kali dan bagi. Kali dan bagi sama kuat, Mana yang kerjakan lebih dahulu? Yang dari kiri mana duluan? Gitu. Kalau ini udah atau ini tidak ada, barulah yang terakhir tambah dan kurang. Tambah dan kurang sama kuat. Mana yang dikerjakan duluan? Dari sebelah kiri mana duluan? Paham ya? Oke, untuk elementasinya, perwujudan dari 3 hal ini, baik kita langsung lihat contoh soal. Misalnya begini, baik Pak, contoh ya, 4 kemudian ditambah 2 dikali 1 dikurang 2 dibagi 2. Tuh, lihat. Banyak nih. Ya. Banyak, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 operasi hitung.
tambah kali kurang bagi. Nah, gitu. Maka bagaimana cara hitungnya? Saya contohkan berhitung yang salah. Begini berhitung yang salah. Dia mulai dari sini nih. 4 ditambah 2, 6. Oke. 6 dikali 1, ya, tetap 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, jadi hasilnya 4 dibagi 2, 2. Saya ulang ya. Ini 4 ditambah 2, 6. 6 dikali 1 tetap 6, gitu kan? 6 dikurang 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Begitu caranya katanya. Salah. Salah ini. Ini namanya tadi nggak pakai tumanina, soalnya kaifiatnya dari takbir langsung salam, ya bener. Dari takbir langsung sujud gitu. Salah, ya. Tidak boleh dicontoh ini. Salah. Ya, sengaja Pak Iqbal tampilkan supaya kamu ngerti yang begini ini salah. Paham ya? Oke. Nah, jadi bagaimana yang betul? Ya, kalau kita mengikuti kaifiat yang ini, ya oke. Lihat soal ini. Yang pertama, adakah operasi hitung dalam kurung? Kita lihat. Adakah operasi hitung dalam kurung? Enggak ada, Pak. Oh, lewat. Enggak apa-apa, enggak ada. Lewatin. Ini nggak usah dikerjain, memang nggak ada. Gitu. Yang kedua, adakah yang kali dan bagi? Coba lihat. Oh, ini kali ada. Oh, ini bagi ada. Ya, ada kali, ada bagi. Mana yang kita kerjakan duluan? Yang duluan kita kerjakan mana? Nih, kasih tanda senyum. Yang kita kerjakan kasih tanda senyum. Itu tandanya, itu kita hitung duluan. Yang tidak dikasih tanda senyum, tulis lagi apa adanya tanpa dirubah apa-apa dulu ya. 4, ini tambah, oke, baru dihitung 2 kali 1, 2. Yang tidak dikasih senyum, tulis lagi apa adanya. Nah, selesai yang pertama. Ya, masih ada nggak kali bagi? Oh, ada bagi. Nih yang sekarang, ini udah selesai ya. Sekarang kembali yang di sini. Kalinya udah, sekarang bagi yang mana? Nih, senyumin. Kasih tanda senyum. Ingat ya, kasih tanda senyum. Yang nggak dikasih tanda senyum gimana? Tulis lagi apa adanya. 4 ditambah 2 dikurang. Nah, kita hitung baru yang ada tanda senyumnya. 2 dibagi 2, 1. Oke, sama dengan titik-titik. Belum selesai. Nah, kali dan bagi masih ada nggak sekarang ini? Oh, udah nggak ada. Lewat. Berarti ke nomor 3. Kalau udah nggak ada, udah selesai atau tidak ada, kita langsung lompat ke nomor 3. Tambah dan kurang sama kuat, mana yang didahulukan? Dari sebelah kiri, senyumin lagi. Begitu ya. 4 ditambah 2, 6. Ini tulis lagi apa adanya? 6 dikurang 1 jadi 5. Jadi hasilnya bukannya 2, tapi 5. Beda banget kan? Kalau tadi hasilnya 2, yang nggak pakai tumanina gitu, yang salah. Tapi yang benar adalah hasilnya 5. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang coba contoh lain deh. Tadi mau kasih contoh lain. Misalnya ya. Ini baik hapus dulu. Ini kalian perlu catat ini nah ya. Yang ini nih ya. Yang prioritas ya. Kamu catat di buku tulis kamu supaya kamu ingat-ingat terus. Operasi dalam kurung kali bagi tambah kurang. Gampang kok ya. Contoh yang kedua misalnya begini. Ya, 6 dikali agak sini dikit ya. 6 dikali capek kan nih. Ini Pak Iqbal hapus dulu nih ya. Udah kamu catat ya ya. Oke, ini Pak Iqbal hapus. Biar tulisannya lebih jelas ya. Karena ini di video, khawatir kalau terlalu kecil kamu nggak jelas. Oke, contoh berikutnya 6 dikali 2 ditambah 12. Nah, dibagi negatif 4. Oke, ditambah negatif 5 dikali 3. Oh, berapa kalian? Coba kamu lihat tuh, banyak ya.
1, 2, 3, 4, ada 5 operasi itu. Gak apa-apa, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gak masalah ya. Agak panjang sedikit Pak ngerjainnya, nggak apa-apa, yang penting benar. Paham ya? Kita pakai tumanina kaifiatnya. Oke. Yang pertama apa tadi? Dalam kurung, operasi dalam kurung. Kita lihat. Ada nggak operasi dalam kurung? Ini dalam kurung. Operasi itu bukan? Bukan. Karena apa? Cuma satu angka. Ya. Ini bilangan negatif. Ini operasi itu bukan? Bukan. Kenapa? Cuma satu angka, satu bilangan. Ya, ya, operasi itu harus minimal 2 angka. Ini cuma 1, bukan, ini bilangan negatif. Berarti operasi itu dalam kurung tidak ada, lewat. Kita lewati, ya. Yang kedua, kali bagi. Ada nggak yang kali bagi? Nih, 1, 2, 3. Nah, ada 3 ternyata. Mana yang dulu kan? Ya paling kiri dong, ya, yang duluan ya. Kasih senyum. Kasih senyum. Kasih. Ya, yang tidak disenyumin, tulis apa adanya, tidak boleh dirubah. Paham? Tidak boleh dirubah. Oke. Karena ada di depan kebetulan, ya udah langsung kita hitung ya. Yang senyum pertama 6 kali 2. Ingat sebelum berhitung tanda. Positif atau negatif? Positif karena sejenis 12. Ingat ya, tanda jangan lupa. Yang tidak tulis lagi, tambah 12 bagi negatif 4 ditambah negatif 5 dikali 3. Oke. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, mana yang disenyumin? Ada bagi, ada kali, sama kuat. Mana yang didulukan? Ya ini duluan dong, karena dari sebelah kiri dia duluan. Oke. Yang tidak tulis lagi 12 ditambah. Yang ada tanda senyumnya kita hitung. Jangan dihitung dulu. Lihat tanda. Negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Tidak sejenis. Awas, ingat-ingat ya. Kembali lagi pelajaran yang sudah lalu. Sebelum menghitung tanda, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama. Ingat tanda ya. Ini tidak sejenis, pasti negatif. Ya, baru dihitung. 12 bagi 4, 3. Nah, yang tidak ada tanda senyumnya tulis lagi. Negatif 5 dikali 3. Gitu. Hah? Oke, lalu yang mana? Selanjutnya masih ada perkalian. Ini senyum. Ini tulis lagi apa adanya? 12 ditambah negatif 3 ditambah. Oke, sebelum menghitung tanda, jangan lupa tanda. Ayo, negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Karena tidak sejenis. Ya, negatif. Nah, 5 kali 3, 15. Oke. Sudah habis perkalian dan pembagiannya. Nah, tinggal penjumlahan dan pengurangan sekarang. Mana lihat? Oh, udah penjumlahan semua, ya. Jadi mana yang didulukan? Ya, dari sebelah kiri. Oke. Ini dulu kita senyumin. Ingat ya, kasih tanda senyum ya, yang mau dihitung. Ingat. Setiap baris cuma ada 1 tanda senyum. Artinya itu yang akan kita hitung. Yang tidak ada tanda senyumnya, kita tulis apa adanya. Paham ya? Oke. Sekarang jangan dihitung dulu ya tandanya. Ya. Kira-kira negatif atau positif hasilnya? Kamu lihat penjumlahan, apa ilustrasinya? Hutang dan uang. Banyakkan hutang atau banyakkan uang? Iya, banyakkan uang pasti positif. Pasti positif. Kembali lagi ya. Nah, kalau gitu berapa hasilnya? Punya uang 12, dibayar 3. Jadi 12 dikurang 3, 9. 9 ditambah negatif 15. Nah, ini terakhir. Baik, sebelum berhitung lagi tanda banyakkan uang atau banyakkan hutang? Banyakkan hutang, yang pasti negatif. Nah, berapa hasilnya? 15 dikurang 9. Nah, tuh. Jadi ini hasilnya negatif 6. Tuh, segitu panjangnya. Ternyata hasilnya negatif. Ya, nah, harus sabar ya. Mengerjakan soal campuran harus sabar karena banyak. Ya, lebih dari 1, kadang lebih dari 2, bahkan ada yang 5 ya. Sabar, satu-satu kita kerjakan secara tumanina, skala prioritas. Ingat ya, itu yang didahulukan. Ya, satu-satu sampai ketemu nanti hasil akhir. Bisa dipahami kan? Insya Allah ya. Proses berhitungnya sama dengan yang kemarin sudah kita pelajari. Bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian dalam bilangan bulat. Ilustrasinya tetap ya, penjumlahan, pengurangan,
hutang uang. Ya kan? Perkalian pembagian sejenis tidak sejenis. Sebelum berhitung, tanda dulu kita tentukan, baru berhitung. Ingat ya, tanda dahulukan. Jangan berhitung dulu, salah nanti. Oke, perhatikan baik-baik. Gimana? Sudah paham? Ya? Atau masih mau contoh yang lain? Ini dulu ya. Kamu perhatikan baik-baik. Nah, oke. Pak Iba akan bikin satu soal lagi untuk contoh. Ini Pak Iba apa sudah ya? Ya, karena terbatas ini papan tulisnya. Baik, satu contoh lagi yang sudah tertulis di sini adalah yang ketiga 15. Aduh, kecil banget. Lupa. Maaf. 15 dikurang 3 ditambah 5 dikali negatif 5 dibagi 2. Nah, apakah ya? Baik. Kacamata dulu lah, biar keren. Baik, kembali ke tumadinah, kaifiyah, ya, prioritas. Coba mana yang didahulukan? Adakah yang di dalam kurung? Ada dua nih, ini sama ini. Oke, ini operasi hitung kan? Iya, karena ada dua angka. Yang ini bukan, karena cuma ada satu angka. Berarti yang senyum mana? Nih kita senyumin. Nah, yang tidak, tulis lagi 15 dikurang. Ini kita hitung 3 ditambah 5. Ingat tanda dulu. Ya, kira-kira positif atau negatif? Ya, uang ditambah uang, ya positif dong, ya. 8. Yang ini kita tulis apa adanya, negatif 5 dibagi 2. Oke, masih ada operasi itu dalam kurung? Tidak ada. Kalau masih ada kita kerjakan dulu, tapi ini udah nggak ada. Sekarang berarti kali dan bagi. Mana kita dahulukan? Ini kasih senyum, ya kan? Oke, yang tidak dikasih senyum tulis lagi 15 dikurang. Oke, kita hitung. Yang ada senyum kita hitung. Tandanya dulu. Apa tandanya? Negatif. Kenapa negatif? Karena tidak sejenis. 8 dikali negatif 5 tidak sejenis. Berarti negatif. Tulis dulu negatif. Gitu ya. 8 kali 5 40. Oke. Dibagi 2. Nah, yang ini sekarang. Mana disenyumin? Pastinya ini dong. Ya enggak? Karena pembagian lebih kuat daripada pengurangan. Yang tidak disenyumin tulis lagi. Nah, oke, baru kita hitung. Tanda dulu. Kira-kira apa sih? Negatif. Kenapa? Tidak sejenis. Negatif dibagi positif, tidak sejenis. Pasti hasilnya negatif. Oke? 40 dibagi 2, 20. Nah, terakhir 15 dikurang negatif 20. Ingat, jangan ada tanda pengurangan. Kembali lagi ke yang awal dulu, ya kan? Di awal-awal. Kita ubah ke penjumlahan. 15 ini berubah jadi tambah, negatif berubah jadi positif. Nah, jadi 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35. Jadi ini hasilnya positif 35. Lihat prosesnya. Ini caranya. Oke, sudah 3 nomor ya. Saya jelaskan, saya contohkan ya secara detail menggunakan skala prioritas atau tumakninah kaifiyah. Ya, mana ini didahulukan? Ya. Pelajari dulu baik-baik, kamu pahami dari contoh 3 tadi, dari contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, ya. Kamu pelajari dulu, kamu konsentrasi, fokus, lihat bagaimana cara menentukannya, ya, cara mengerjakannya, ya. Nah, setelah itu baru kita berlatih. Di buku kamu itu ada 10 nomor, tapi kali ini enggak lah. Pak Iba bikin 5 nomor aja ya, Nak ya. Pak Iba ambil dari buku cetak, tapi di-combine. Ya, di awal ini ya bilang ada yang mudah-mudah aja dulu ya. Yang penting kamu ngerti dulu prosesnya, skala prioritasnya, tandanya, jangan lupa. Ya, jadi perhatikan pertama skala prioritas, yang kedua diberi senyum yang akan kita hitung, ya. Lalu hitung, jangan hitung dulu sebelum menentukan tanda. Terus sampai selesai. Oke, paham? Oke, baik, tulis sama ya. Seperti biasa, kamu tulis
soalnya di buku kamu. Oke, tanggalnya belum berubah nih, maaf. Nah, ini tanggal 6 ya. Jangan lupa ya, ada basmalah, ada tanggal supaya mudah nanti kita belajar lagi ya. Oke, buka lagi dia terpaksa. Soal nomor 1, tulis ya. 5 dikali 3 ditambah 24 dibagi negatif 6 ditambah negatif 2 dikali 5. Nah, ya, banyak tapi bilangannya insya Allah mudah-mudah. Ya, yang penting kamu paham dulu. Nomor 2, 32 dibagi negatif 4 dikali 2 dikurang 7 dikali 3. Oke, selanjutnya nomor 3, negatif 45 dibagi negatif 9 ditambah 5 dikali negatif 6 kemudian dikurang 9. Oke, nomor 4, 25 dikurang 4 ditambah 5, oke, dikali lagi 25 dibagi negatif lebih lama mungkin kecil gitu sih. 25 dibagi negatif 5 kurung lagi. Oke, terakhir nomor 5, 10 ditambah 19 dikali negatif 2 dikurang, ini agak besar dikit ya, nomor terakhir soalnya 150 dibagi negatif 5. Tapi masih mudah kok makanya. Oke, ya, jadi ada 5 nomor ya. Coba Pak kalian cek dulu, jelas nggak? Masya Allah. Oke nak, jelas ya. Jadi ini latihannya untuk materi hari ini, operasi hitung campuran ya. Kamu pelajari dulu penjelasan Pak Iqbal di awal tadi ya, saling terkait materi dari awal ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mengenai tandanya ya, mengenai tandanya. Kalau kemarin masih satu-satu, sekarang digabung jadi satu seperti ini ya. Nah, oke. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya ya, sehingga kita mampu menyelesaikan soal-soal atau tugas pada materi kali ini ya. Kamu perhatikan baik-baik langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Dan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang menyelesaikan masalah atau problem solving dalam bentuk soal cerita mengenai operasi hitung bilangan bulan ya. Nanti Iqbal akan jelaskan kiat-kiat bagaimana menyelesaikan kaifiat menyelesaikan soal cerita ya. Mudah, prinsipnya sama, materi tentang ini cuma dikemas dalam bentuk cerita ya. Itu penting sekali agar apa? Selain kita bisa berhitung memahami permasalahan materi-materi yang sudah kita bahas bersama, tapi kita memecahkan masalah. Jadi intinya di situ matematika ya. Bukan cuma kamu berhitung angka-angka, tetapi kamu kalau sudah terbiasa mampu memecahkan masalah, sehingga kalau sudah terbiasa akan membuat kalian menjadi mandiri ya. Paham ya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk segala kekurangan, Pak Iqbal mohon maaf ya. Dan sekali lagi, kalau ada yang ingin menyerahkan hasilnya, boleh
di foto dan di share ke nomor PayPal sudah Pak Ibu sampaikan ya. Udah tahu ya nomornya ya. Oke, ya. Baik, kita tutup kegiatan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.